Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan, kalau ya masih berkaitan dengan subgroup. Masih pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada definisi subgroup. Ya, definisi subgroup itu ya subgroup. Oke. Bahwa subgroup dari sebuah grup itu, ingat ya, apa itu subgroup? Kalau kita punya grup Q dan H itu subgroup dari G, artinya itu apa? Apa artinya? Kalau misalnya G itu grup, ya, kemudian H subgroup dari G, ini artinya apa? Nah, ini definisinya gimana lagi? Siapa yang bisa jawab? Halo? Sudah lupa lagi? Kalau G itu grup, H subgroup dari G, itu artinya apa? Ada orang dari kelas ini? Hah? Kenapa tidak ada yang Pak. Ada, Pak. Siapa yang bisa jawab? Halo? Kalau G itu grup, H subgroup dari G, artinya apa itu? H itu apa artinya? Halo? Masih pada tidur? Tidak, Pak. Ya, artinya apa itu? Kalau G grup, H subgroup dari G artinya? Artinya apa? Jika H merupakan subgroup itu kalau misalkan H merupakan grup terhadap operasi di G. Oke. H itu membentuk grup
terhadap operasi yang ada di G. Tapi jangan lupa ya bahwa H itu adalah, sebentar. Oke, jangan lupa bahwa pertama H itu H itu harus himpunan bagian dari G, gitu ya. Ya, Pak. Nah, H itu harus himpunan bagian yang tidak kosong. Ya, dan H membentuk atau merupakan subgrup dari G di bawah operasi di mana? Operasi dalam G. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Jadi pertama ini dia himpunan bagian dari G yang tak kosong dan H itu membentuk grup di bawah operasi dalam G. Yang pertama ya. Yang sudah harus dipahami dengan baik ini ya. Oke, Ya, yang Pak. kedua, kalau G itu subgrup dari G, G itu grup, maksudnya G itu grup, ya. Nah, berkembang ini suatu lemma dari G jika dan hanya jika. Oke. Jadi boleh kita tulis 1, H itu himpunan bagian dari G dan H tidak kosong. Gitu ya. Kedua Ya, apa? Pak. Yang kedua apa? Sifat lemma yang kita punya ketemu yang lalu, kedua apa? Yang kedua adalah apa yang kedua? Baca-baca lagi toh. Operasi di G tertutup dalam H. Artinya, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya tertutup dalam H? Seingat? Halo? Setiap Oke, kita mengambil setiap atau saya tulis setiap apa? setiap kita mengambil Ngambil apa? dua unsur di H. Dua unsur di H. Oke, dua unsur saya katakan bentar. Mengambil dua unsur di H, katakan A dan B. Ya. Oke, terus? Kemudian dioperasikan. Berlaku. Dioperasikan ya. Ya, Pak. Hmm? Maka hasilnya juga ada di H. Di H. Oke. Bagus, Siti Rohimah.
Ketiga apa? Ketiga apa? Jika Jika A apa? itu di A H, itu di H, maka A inverse A inverse juga ada di H. juga ada di H. Oke. Jadi ini kita punya suatu ya yang kita pelajari. Artinya apa? Kalau kita mau memeriksa H itu sebagai subgroup dari G, maka cukup ada 3 hal ini yang kita periksa. Tidak perlu kita oh ini salah ini, keliru. Ini keliru ya, ini salah ini ya. Bentar. Ini salah. Membentuk grup. Nah, di bawah operasi dalam G. Ini salah ya. Iya, Pak. Coret. Nah, saya ulangi bahwa kalau kita mau memeriksa H itu sebagai subgroup dari G, tidak perlu kita memeriksa ada 4 sifat sini itu. Cukup dengan pertama bahwa H itu tidak kosong. Yang paling penting adalah yang kedua. Bahwa setiap 2 unsur di H, dioperasikan juga hasilnya ada di H. Kemudian kalau A di H, maka inversnya ada di H. Sekarang yang ketiga, sifat yang ketiga. Sifatnya. Kalau G group, ya. Kalau G group, maka kesimpulannya H itu subgroup dari G jika dan hanya jika ya. Tentu tadi yang pertama, jadi H itu himpunan bagian dari G, H itu tidak kosong, dan yang kedua ya A, B inverse ada di H untuk semua A, B di H. Oke. Kan? Jadi ini oke. Ini bagian nomor 1. Nah, kalau tadi ini ada 2, ya, maka sekarang cukup 1 saja. Cukup 1 dengan cukup kita mempunyai yang ini. Kita punya 2, sekarang cukup kita punya ini. Ya. Hanya 1 saja cukup kita. Oke, mari kita lihat. Perhatikan ya, perhatikan dengan cermat. Nah, yang lalu kita sudah punya pelan-pelan saja ya. Ini jadi pernyataan dasarnya adalah ini. H itu membentuk grup di bawah operasi dalam G atau di bawah operasi yang dimiliki oleh G. Jadi di sini mengandung arti bahwa operasi di G itu ya operasi di G akan memenuhi 4 sifat nih. Ya, sifat tertutup. Ya, ini sifat dalam hal ini. Memiliki asosiatif. Memiliki ada unsur identitas. Ya, gitu ya. Kemudian setiap unsurnya memiliki inverse. Inverse di H. Di H juga. Setiap unsur di H memiliki inverse di H.
Jadi 4. Diperas tinggal 2 sini. Dia sifat tertutup dan memiliki ini sifat tertutup. Oh, sudah ini sifat adanya inverse untuk setiap unsur di H. Jadi setiap unsur di H punya inverse juga di H. Nah, turunan dari ini lagi, turunannya, maka muncullah sifat yang ini. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan pelan-pelan. Yang kita perhatikan adalah, perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang sifat yang pertama ini. Yang jadi perhatian kita adalah di sini ya. Ini diperas menjadi tinggal 1. Jadi artinya apa? Untuk memeriksa H itu sebagai subgroup cukup ini yang diperiksa. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kita akan dengan sifat ini, apakah 2 syarat ini dipenuhi atau tidak. Oke ya. Perhatikan. Kalau kesananya ya, kesananya dulu, sebentar. Ke sana. Nah, oke ke sana. Anggaplah H itu subgroup dari G ya. H subgroup dari G. Maka kalau dia subgroup dari G, maka 4 ini dipenuhi. Ya, tentu tadi sudah tidak kosong ya, himpunan bagian dari G. Maka 4 ini sudah pasti dipenuhi. Karena 4 ini sudah dipenuhi, ya. Jadi kita coba ambil, misalkan A, B, di G sembarang. Ya. Karena A dan B di G, maka B inverse pasti ada di G. Oh, sorry. Di H maksudnya. Kita ambil di H. Bukan G ya, H. Maka B inverse pasti ada di H. Apa sifat yang keberapa? Ini yang keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Poin keempat. Bahwa setiap unsur di di H itu memiliki inverse juga di H. Kita pakai. Ini menggunakan tadi sifat poin 4. Poin 4 ini. Karena ini. Lalu kemudian kita pakai poin 1 tertutup karena A di H dan B inverse di H. Ya. Karena dengan sifat ketertutupan, maka kita peroleh apa? A kali B inverse pasti ada di H. Ya, yang sebelah kesananya sudah selesai. Oke ya? Paham? Insya Allah paham, Pak. Ada bertanya enggak? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Yang ke kiri. Ke kirinya sekarang. Anggaplah. Kita ganti.
Jadi kita anggap sekarang, oke, kita abaikan ini, kita anggap ini sudah otomatis, ya. Kita katakan H subgroup dari G dan H tidak kosong dan A, B inverse ada di H untuk setiap A, B di H. Oke, gitu ya. Perhatikan yang ini. Perhatikan yang ada di sini. Ya. Yang kita butuhkan adalah, yang kita mau buktikan adalah bahwa dua hal ini sifat tertutup dipenuhi dan setiap unsur di H memiliki inverse juga di H. Itu dua hal ini yang kita mau buktikan untuk mengatakan bahwa H itu subgroup. Ini. Itu mengatakan H. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa H itu subgroup, maka kita cukup membuktikan dua hal ini. Pertama, di dalam operasi G operasi di G itu tertutup di dalam H. Kemudian yang kedua, setiap unsur di H punya inverse. Ya. Oke, perhatikan. Kan ya. Pertama, nah, perhatikan bahwa ya, bahwa jika ya, jika A di H ya. Berdasarkan ini, maka A kali A inverse ada di H. Kenapa? Karena ini. Karena mengatakan setiap unsur di H, setiap dua unsur di H, A dan B, maka AB inverse di H. Ya. A di H. Kalau B-nya sama dengan A, kalau ini saya ganti dengan A, maka berarti dia ada di H. Nah, A inverse, ya, A kali A inverse itu tidak lain adalah sama dengan E. Itu unsur identitas. Di G. Nah, unsur identitas di G. Ya. Tapi karena A inverse ada di H, kesimpulannya E itu ada di H. Jadi sekarang E ada di H sekarang. Karena A inverse ada di H. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang. Ya. Sekarang yang kedua. Ini baru jembatan ini. Yang kedua, kalau kita punya jika A di H, maka ya, A inverse bisa kita tuliskan menjadi
E kali A inverse. Ya toh, karena apa? Karena E ini ada di H. Sekarang E sudah ada di H. Nah, A di H dan E di H. Berarti ini ada di H. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi. Bahwa setiap unsur di H, A, B di H, maka A, B inverse ada di H. Kalau A-nya saya ganti dengan E, B-nya saya ganti dengan A, maka ini berarti menghasilkan ini. Sudah. Jadi sifat yang nomor 3 sudah dipenuhi. Ya, apa aksioma apa syarat nomor 3 ini sudah dipenuhi. Tinggal syarat nomor 1. Nah, sekarang kita ambil sembarang boleh A, B, atau kita ambil yang lain. Jangan ambil lagi. X, Y, di H, sembarang. Nah, akan dibuktikan AB itu di, XY maksudnya ada di H. Oke ya, XY ada di H, akan dibuktikan. Sekarang perhatikan. Kita tuliskan XY itu sama dengan, bisa sama dengan X kali Y inverse. Nah, karena X di H, Y di H, dan kita sudah buktikan bahwa inverse-nya ada di H, maka ini Y inverse pasti ada di H. Ya. Karena X di H, ini kalau saya ganti dengan A sama dengan X, B sama dengan Y inverse. Ya. Kalau saya ganti A dengan X, B dengan Y inverse, maka AB inverse atau XY inverse itu ada di H. Nah, jadi ini sifat ketertutupan dipenuhi juga. Ya. Nah, ini sifat yang nomor 2. Ini sifat yang nomor 3. Jadi kesimpulannya H itu subgroup dari G. Paham ya? Paham? Paham atau tidak paham? Coba berkomentar. Paham, Pak. Oke. Nah, oleh karena itu, apa maksudnya? Jadi tadi dengan 2 ini, kita bisa press lagi menjadi tinggal 1. Oke, tinggal 1 yaitu cukup memeriksa apakah A kali B inverse ada di H untuk setiap AB di H. Oke. Ya. Ini kenapa ini dia? Kita lanjut ya. Oke, bentar. Nah, beberapa contoh
ya. Kita bisa kita bangun-bangunnya dia penjabat dia, Bos. saya diperhatikan nggak ini? Perhatikan, Pak. Perhatikan, Pak. Kenapa ada yang cerita? Perhatikan, Pak. Oke, contoh. Beberapa contoh, misalkan kita punya contoh apa ya? Ada contoh yang bagus sebenarnya, tapi ini saya belum tahu ini apakah sudah saya berikan atau tidak. Nah, kalau kita punya himpunan S, ini himpunan isinya 1, 2, 3. Kemudian kita punya AS. AS itu himpunan semua fungsi dari S ke S, ya, di mana F itu bijektif. Nah, ini menarik sebenarnya contohnya ini. F itu bijektif. Jadi himpunan semua fungsi bijektif dari S ke S. Jadi F itu sifatnya satu-satu dan pada. Jadi kalau kita punya kita punya alfa lah, fungsi alfa. Ini dari S ke S. Kita punya sini 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Boleh. Kemudian ada beta misalnya, fungsinya dari S ke S juga. Tapi satunya dia ke 1, 2-nya. 1 ke 2, 2-nya ke 3, 3 ke 1. Maka nanti kita anggap saja ini alfa, ya, kita operasikan dengan beta dengan komposisi. Ini juga pasti dari S ke S, ya. Alfa beta itu jadi beta dulu, 1 ke 2, 2 ke 1, berarti ini 1 ke 1. Ya, 2 ke 3, 3 ke 3. Berarti 2 ke 3. Tentu 3 ke 2. Kemudian beta alfa. Ya, ini sekarang alfa dulu baru beta. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3. 1 ke 3. Berarti 1 ke 3. 2 ke 1, 1 ke 2. Berarti 2 ke 2. 3 ke 1. Perhatikan bahwa alfa bundaran beta tidak sama dengan beta bundaran alfa. Karena ini 1 ke 1, di sini 1 ke 3. Kemudian ada lagi, kalau kita punya beta kuadrat,
Ya, beta dengan beta. Ini satu ke mana? Satu ke dua dilanjutkan ke 3. 3. 3. 2 ke 3, 3 ke 1. Berarti 2 ke 1. 3 ke 3. ya, dan satu pemetaan identitas. Ya, identitas. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, ini kita himpun semua, jadi di sini AS kita itu di sini kita sebut dengan S3. Terus siapa itu? Ya, kita punya E ya. Kemudian alfa. Terus ini siapa itu? Beta, alfa, beta kita hilangkan. Beta alfa. Wis. Aduh, itu siapa itu? Oke ya. Alfa beta kita hilangkan ya. Kita hilangkan ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beta kuadrat. Nah, ini nanti akan membentuk grup dengan operasi operasi apa? Operasi komposisi fungsi membentuk grup. Ya. Nanti dilengkapi ininya ya. Dilengkapi tabelnya nanti ini. Komposisi nanti jadi E alfa beta beta alfa, kemudian beta kuadrat. E alfa beta beta alfa, beta kuadrat. Ya. Nanti dilengkapi ya. Ya, ini hasilnya apa? Ini pasti E alfa beta alfa, beta kuadrat. Ya, alfa beta alfa, beta kuadrat. Dan seterusnya ya. Ini apa? Lengkapi ya. Sampai 36. Oke. Nah, ini nanti akan membentuk grup. Oke. Ini menarik di sini karena ini adalah grup orde. Orde grupnya adalah sama dengan 6. Dan S3 itu tidak komutatif. Ya, tidak komutatif ya. Karena apa? Karena ini tidak sama dengan ini. Ya. Yang ini alfa beta tidak sama dengan beta alfa. Oke. Ya, salah satunya itu. Jadi alfa dioperasikan dengan beta atau dikomposisi dengan beta tidak sama dengan beta dikomposisi dengan alfa. Oke.
Nah, sekarang kita punya misalnya kita bicara tentang subgroup tadi. Subgroup. Sekarang kalau misalnya kita bicara tentang subgroup, kita punya grup itu sama dengan S3. Ya, S3. Lalu kemudian, misalkan kita punya H itu adalah E dengan alfa, gitu ya. Apakah dia subgroup? Apakah H itu subgroup dari G? Maka kita cukup memperlihatkan bahwa setiap unsur di H, ya, setiap unsur AB di H, maka AB inverse ada di H. Oke. Maka kita periksa. Bisa saja, ini pasti H ini tidak kosong karena ada E anggotanya, ada juga alfa itu ya. Di sini H itu tidak kosong. Ya. H itu himpunan bagian dari G dan karena apa? Karena E ada di H. Oke. Nah, apakah dari pertanyaan apakah untuk setiap AB di H berlaku AB inverse ada di H? Ini pertanyaan. Ya, kita lihat. Kalau A-nya sama dengan E, sama dengan B, ya, D, AB inverse sama dengan E kali E inverse sama dengan E. Itu ada di H. Kalau A-nya sama dengan E, B-nya sama dengan alfa, gimana? AB inverse sama dengan A kali alfa inverse. Alfa inverse-nya apa? Alfa inverse-nya kita lihat. Ya. Apa di sini? Kalau alfa dikali alfa jadi alfa 1, 2, 2, 1. Ya, berarti 1 ke 1. 2, 1, 1, 2. Berarti 2 ke 2. 3, 3, 3, 3. Berarti di sini E. D, E. Alfa inverse sama dengan alfa. Terus, ini E ini. E ini dengan E alfa. Sama dengan alfa. Berarti ada di H. Apalagi? Bisa ada lagi? Kalau A sama dengan B. Oh, A sama dengan alfa. B sama dengan E. Nah, AB inverse sama dengan apa? Alfa kali E inverse. E inverse sama dengan E. Alfa E sama dengan alfa. Di H. Gitu ya. Kalau A-nya sama dengan B. Oh, sama dengan alfa. Berarti AB inverse sama dengan alfa kali alfa inverse. Pasti sama dengan E. Di H. Ya. Jadi dengan semua kemungkinan H itu subgroup dari G. Oke ya. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya
Ya, nanti lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain, contoh dua, katakan ya. Kan G itu G adalah apa? Grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Oke ya. Kemudian H itu himpunan bilangan bulat kelipatan 5 itu ya. Kelipatan 2 lah, supaya mudah. Kelipatan 2 atau bilangan bulat genap. Ya. Yang lalu ini kita sudah buktikan bahwa dia dengan operasi dalam G dia membentuk grup. Apa itu? Suara apa itu? Oke ya. Nah, kalau yang lalu kita menggunakan apa? Menggunakan apa yang lalu itu? Ya, menggunakan definisi atau lema yang pertama. Ya, bahwa sifat tertutup penuhi dan semua unsur di H mempunyai inverse juga di H. Nah, sekarang kalau kita mau pakai sifat yang terakhir kita pakai, yang kita dapatkan, ya kita cukup, ini sudah pasti H. H itu himpunan bagian dari G dan H tidak kosong. Ya, kenapa? Ya karena 2 itu adalah unsur di H. Ya, di sini H itu tidak kosong. Misalkan A, B di H sembarang. Ya, akan dibuktikan A, B juga ada di H. Ya. Nah, kita misalkan apa? A, ya, perhatikan bahwa A itu ya sama dengan 2 K1 dan B 2K2 untuk suatu K1, K2 bilangan bulat. Ya, kita ingat bahwa kalau K1, K2 dioperasikan itu akan menjadi unsur di K1 dan K2 itu menjadi unsur di grup di G. Di grup ya, grup G. Maka semua sifat-sifat kegrupan di G itu sudah dipenuhi. Nah, sekarang AB inverse. AB inverse sama dengan apa? Halo, ada orang di kelas? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, AB inverse sama dengan apa? Sama dengan A operasinya operasi apa? Penjumlahan, Pak. Operasi penjumlahan. Kalau begitu AB inverse artinya apa? A tambah A tambah, oke. B inverse. B inverse apa?
tambah apa? Tambah? B inverse kah? Bukan tambah B inverse, Pak. Iya, tak B inverse-nya apa? Negatif 2K2. B inverse-nya apa? Bukan negatif 2K2. Belum. Apa ya? B inverse-nya adalah Negatif B. negatif B. Oh, Negatif B. Ini sama dengan apa? A-nya sama dengan A-nya 2K1. 2K1. B-nya B-nya 2K2. 2K2. Berarti negatif Oh, iya, Pak. 2K2. Oke ya. Ya, nanti ini kalau kita apa namanya? Ya. Nanti ini kalau kita apa namanya? Kita renggangkan, kita apa namanya? Ya. Oke, maksudnya gini. Maksudnya adalah 2K1 itu kan sama sebenarnya adalah K1 tambah K1. Ya, ini definisi ya. Kita pinjam saja ini, kita pinjam. Kita pinjam, ini juga 2K2 ini saya kasih kurung, boleh. Nah, ini kan artinya negatif K2 tambah K2. Ya. Lalu kita punya itu. Nanti ini sama dengan sebenarnya kalau kita sudah proses, ini akan menjadi 2K1 tambah 2 kali negatif K2. K2. Setelah diproses ya nanti ya, setelah ini banyak langkahnya, beberapa langkah lagi ini kita lompati, nanti dapat seperti ini. Nanti akan sama dengan nanti kita lompati lagi beberapa proses menjadi 2 kali K1 tambah negatif K2. Nah, karena K1, K2 itu bilangan bulat, maka K1 tambah negatif K2 juga bilangan bulat. Maka ini adalah unsur di H. Karena ada 2 di sini, 2 kali itu ya. Karena ini sesungguhnya kita punya 2K bilangan bulat. Ya, atau kita boleh tulis ini K ini ada di Q. Sudah. Jadi H itu subgroup dari G. Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Pak. Sekarang contoh berikut. Ya, misalnya contoh ini sudah jam berapa ini? Oke, belum. Ya. Jadi cukup dengan satu ini. Ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup dengan satu ini tuh, satu saja. Nah. Oke, kita punya contoh 3 ini yang mudah lagi. Yang ini, satu lagi contoh ya. Nanti dikembangkan. Baik, Pak. Ya. Misalkan kita punya G itu adalah grup ya
perhatikan ya. Matriks 2 kali 2. Ya, matriks real nih. A, B, C, D. Itu bilangan-bilangan real. Kemudian AD kurang BC tidak sama dengan 0. Nah, ini dengan operasi perkalian matriks. Perkalian matriks ya. Perkalian yang lazim yang gitu. Oke, yang biasa. Kemudian yang berikut yang hanya kita punya hanya adalah matriks juga yang simpulan bagian dari ini. Saya tuliskan P Q 0 R PQ 0 S gitu. PQ 0 S ya. PQ S real dan syarat PS tidak 0 ya. Oke ya. Di sini jelas kita punya bahwa H itu himpunan bagian dari G. Ya. Kenapa? Karena ya, ini sebenarnya adalah unsur-unsur di G yang hanya diambil C-nya sama dengan 0. Oke ya. Hanya diambil C sama dengan 0. Di semua di C-nya sama dengan 0 kita pisahkan. Misalnya 1, 2, 0, 1. Nah, ada di sini. Tapi di sini ada juga 1, 2, 0, 1 di sini. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1 ada di sini. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1 dan seterusnya. Ada semua di sini. Oke. Dan juga H pasti tidak kosong. Kenapa? Ya karena ya pastikan 1, 0, 0, 1 ada di H. Pasti nih. Atau 1, 2, 0, 1 atau 1, min 1, 0, 1 ada di sini pasti. Dan banyak. Gitu. Oke, tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa H itu tidak kosong. Sekarang yang berikut adalah kita akan tunjukkan. Nah, untuk menunjukkan H itu subgroup dari G, cukup kita menunjukkan bahwa setiap AB di G, AB inverse-nya ada di G. Perhatikan ya. Sekarang, misalkan ya, misalkan saya tulis A, B di H. Sembarang ya. Akan ditunjukkan bahwa AB inverse ada di H. Nah, akan ditunjukkan AB inverse ada di H. Atau sini kita ambil ya, ambil A dan B. Lalu kita misalkan A-nya adalah katakan P1, Q1, 0, S1.
dan B P2, Q2, 0 dan S2. Nah, ya, AB inverse sama dengan apa? P1, Q1, 0, S1. Nah, inverse-nya dari B apa? Seper P2. Seper P2, oke. Seper Q2. Yakin? Yakin? Oke. Min Q2 per P2 S2 0 dan seper S2. Ya, ini inverse dari ini tuh. Coba kalikan. P2 kali seper P2 berapa? P2 kali seper P2 berapa? Hah? Halo, masih ada orang di kelas? Masih, Pak. P2 1, Pak. 1, oke. Ada, Pak. Tambah Q2 kali 0. 0, Pak. 0, berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. 0. Terus, sekarang P2 kali min Q2 per P2 S2. Kedua per S2. Min 2, Pak. min Q2 per 2. S2. Ditambah Q2 kali seper S2. Berapa itu? Kedua per S2. Ya. Tadi min Q2 per S2 ditambah Q2 per S2 sama dengan? Sama dengan apa? 2 Q. 2. P1 0. 0. Ya. Terus S2 kali seper S2. 1, 1. Pak. Berarti 1, hasilnya. Pak. Berarti ini adalah inverse dari Itu. B. Nah, sekarang perkalikan. Sama dengan P1 kali seper P2. Berarti ini apa? P1 per P1 per P1 P2. per P2. 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 P1 tambah Q1 kali 0. 0. 0 ya. Sekarang ini P1 kali ini berarti min Negatif P1 Q2 negatif P1 Q2 per P2 S2. bagi P2 Negatif P1 S2 S2. ditambah 0. Sorry. 1 tambah 0. Q1 per S2. Q1 per S2. Q1 Q1 per S2, Pak. Q1 per S2. Ini 0, Pak. 0 kali ini tambahin 0. Terus ini 0 S1 0 kali negatif tambah ini berarti ini S1 per S2. 1 per S2. 1 per S2. Nah, apakah ini unsur di H? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Belum tahu. Oh ya. Kenapa belum tahu? Karena apa? Apalagi yang diperiksa? Apakah P1 P2 real? Iya. Apakah
Apakah P1, P2 real, negatif P2. pasti? Oke ya, ya oke, terus. Mm-mm. Terus apa lagi? Negatif P1 Q2 per P2 S2 tambah Q1 per S2 itu real. Kemudian Terus? terakhir, apakah S1 per S2 juga real? Kalau real, kalau memenuhi real berarti ada di H. Belum. Oh, belum ya. P2 dan S2 tidak nol, Pak. Kan sudah nol ini. Bukan. P2 dan S2 pasti tidak nol, ya sudah ada di sini karena memang dia ada di H itu. Oh iya, kurang Pasti. satu AD BC, AD kurang BC-nya tidak sama dengan nol. Coba apa itu? Manakah H? Oh, PS-nya itu tidak sama dengan nol. Apa itu PS? P-nya itu berarti P1 per P2 kali S1 per S2 itu tidak sama dengan nol. Sekarang kita periksa karena apakah betul P1 ya dan P1 per P2 kali PS1 per S2 sama dengan apa? P1 S1 P2 P1 S1 per P2 P2 S2. S2. P2 S2 sama dengan apa? P1 S1 P1 per P1 P1 per P2 S kali S1 per S2. sudah tadi. PS per PS, Pak. P1 S1 gimana? P1 S1 Tidak sama dengan nol. tidak sama dengan 0. Oh, P2 S2 tidak sama dengan nol juga. iya, tidak sama dengan 0 juga. Iya, Pak. Berarti ini tidak sama dengan 0 dibagi dengan tidak sama dengan 0, hasilnya Tidak sama dengan nol. sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ini. Karena ini tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0. Tidak mungkin hasilnya sama dengan 0. Jadi apa? AB inverse ada di H. Kesimpulannya H itu subgroup dari G. Cukup dengan satu ini tuh. Satu hal saja yang diperiksa. Oke, paham ya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Cukup ini saya yang diperiksa. Sudah. Ya, tentu dengan ini itu. Nah, ini. Baik, ada pertanyaan? Ya, nanti dikembangkan sendiri. Semua apa namanya? Sifat-sifat itu. Baik. Apalagi yang saya ingin sampaikan. Udah ya. Oke, yang berikut. Ada bentar. Mana? Belumnya.
sifat yang lain. Misalkan, misalkan G itu grup dan H subgrup dari G. Ya, oke ya. Kita definisikan HH itu sama dengan H1 kali H2, di mana H1 dan H2 itu ada di H. Ya. Oke ya, ini kita definisikan. Nanti, maka kesimpulannya HH itu sama dengan H. Ya, jadi HH itu persis sama dengan HH ini hanya simbol saja. Ini adalah suatu himpunan yang isinya adalah perkalian semua unsur-unsur di semua unsur-unsur di H. Ya, jadi kalau misalnya ini G-nya, ini H-nya, maka perkalian semua unsur di H itu adalah HH. Ini namanya HH. Bukan H kali H, bukan. Tapi HH ya. Ini simbol saja. Itu. Untuk memberikan penekanan, untuk melabeli, ya, membuat kesan bahwa ini himpunan yang isinya perkalian dari semua unsur di H. Saya kalikan semua unsur di H. Kalau H itu subgrup, maka HH sama dengan H. Ya, oke, contoh. Mari kita lihat contoh. Nah, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana kalau H itu bukan subgrup dari G? Apakah mungkin tidak seperti ini? Ya, oke, mari kita lihat. Tadi yang gampang saja, yang gampang kita deteksi, ya. Kita kembali tadi contoh ya. Sebelum kita membuktikan, kita ambil contoh saya dulu, ilustrasi ya. Ini contoh ilustrasinya dulu ya. Kalau kita punya G tadi adalah S3. 3 ya. Ini tadi apa? Alfa, beta, beta alfa, dan beta kuadrat. Masih ingat ya? Oke. Kemudian H kita itu kita ambil apa? E dan alfa. Nah, kita kalikan semua ini HH artinya ya. Semua perkalian unsur di sini berarti ada EE, kita kalikan E kali E kali alfa sama dengan alfa. Alfa kali E sama dengan alfa ya. Ya, Pak. Alfa kali alfa sama dengan E. Jadi sini HH itu sama dengan HH sama dengan H. E dengan alfa. Sama dengan H. Ya. Kalau misalnya H-nya itu adalah misalnya alfa dan beta. Ya, dipastikan H ini bukan subgroup nanti dari G, bukan ya. Nanti ini periksa ya. Baik, Pak. Kita periksa ini bahwa ini bukan. Sekarang HH-nya apa? HH-nya isinya alfa ya, alfa beta ya.
Beta ya. Beta alfa beta dengan beta alfa, dua hal yang berbeda. Ya, tidak sama dengan H berarti. Oh, alfa-alfa juga ada. Jadi alfa, oke, sorry. Ini koma alfa kali alfa kan alfa. Alfa beta. Alfa kali alfa, oh sama dengan E. Oke, bentar, salah. Salah ya. Oke, sebentar. Sorry ini. Alfa itu alfa kuadrat itu E. Di sini alfa ya. Alfa beta alfa dengan beta kuadrat. Ini sama dengan alfa. Oh, sama dengan E maksudnya. Sama dengan E, ini alfa beta tetap. Ini beta alfa tetap. Tidak sama dengan beta kuadrat. Ya, ini tidak sama dengan H. Ya. Oke ya, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, tapi kalau dia H itu subgroup, maka pasti H. Oke, coba kita lihat. Lihat, mudah. Membuktikannya mudah. Ya, sekarang bukti sifatnya tadi itu. Nah, kita akan buktikan bahwa HH itu sama dengan H. Ya, akan dibuktikan HH sama dengan H. Apa artinya itu? Ya, berarti harus dibuktikan. Harus dibuktikan apa? HH ini sama dengan apa artinya ini? H ini apa ini? Ya. Subgroup. Bentuk dasarnya. Himpunan. Oke. Ini himpunan. Ini? Himpunan juga. Oke. Berarti ini kesamaan? Dua himpunan. Kesamaan dua himpunan. Apa arti kalau dua himpunan sama? Apa artinya? Pelajaran himpunan itu. Kita sudah pelajari, sudah jauh. Lebih dulu. A subset B juga berlaku B subset. H. Ya. H subset. H subset. Itu dari subset dari H dan H subset dari HH. H subset dari HH. Oke. Baik, bagus. Himpunan bagian HH. Ya. Nah, ini yang pertama dulu tuh. Pertama coba. Apa artinya kalau ini himpunan bagian? Pelajaran himpunan, bukan pelajaran struktur. Oke. Nah, berarti kita ambil yang pertama dulu ya. Kita ambil X di HH sembarang. Ambil dulu yang sembarang. Ya. Apa itu? Karena dia di HH kita misalkan X sama dengan apa? Karena dia ada di sini itu. Bagaimana bentuk model atau penampakan dari anggota HH ini tadi berdasarkan definisi? Perkalian dari dua unsur yang ada di H. Oke, H1 kali H2 untuk suatu H1, H2 di H. Oke. Ya? Ya, Pak.
karena H subgroup dari G, maka apa? Berarti H1, H2 ada di H. Ya, jadi Ya Pak. Oh ya Pak. X ada di H. Karena X di H ini sembarang dan kita temukan ada di H, maka kesimpulannya HH itu himpunan bagian dari H. Sederhana. Oke? Iya Pak. Nih, nah sebaliknya. Sebaliknya. Kita ambil Y di H sembarang juga. Ya. Maka akan ditunjukkan bahwa Y ini ada di sini. Ada di sini. Ya. Kita tunjukkan. Tadi kita ambil sembarang di HH, kita tunjukkan bahwa ambil X ini ada di H. Sekarang kita ambil di H, maka kita harus tunjukkan dia ada di HH. Oke. Ya. Karena, perhatikan ya, perhatikan. Karena H itu subgroup dari G, maka E itu ada di H. Apa itu E? Unsur identitas di G. Ya, unsur identitasnya G ini. Unsur identitas dari G. Karena H subgroup, maka E ini pasti ada di H. Nah, dari sini kita bisa membuat Y ini sama dengan E kali Y. Ya. Ya Pak. E ada di H, Y ada di H. Berarti yang ada di mana? Ada di HH. HH. Kesimpulannya, H itu himpunan bagian dari HH. Nah, karena ini dan ini, jadi HH himpunan sama dengan H. Ya, mudah ya. Nah. Oke, nanti ini kita akan pakai ketika kita bicara tentang subgroup normal nanti ya. Karena kita di sana kita akan membangun sebuah dengan keberadaan subgroup normal, nanti kita akan mendapatkan sebuah grup yang unik ya. Kita menemukan atau membangun, kita pasti memperoleh sebuah subgroup, sebuah grup baru ya, yang disebut dengan grup kosen. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Oke. Nah, saya tambah sedikit berkaitan dengan ini. Kita menyeberang sedikit ke ya, kita tidak apa namanya tidak banyak tertinggal. Sekarang kita bicara sedikit tentang subgroup normal. Subgroup normal. Ya. Oke. Kalau kita mempunyai sebuah grup ya, maka pasti kita mempunyai paling sedikit ada 2 subgroup. Paling sedikit.
ya, yaitu grup yang subgrup yaitu himpunan yang isinya hanya unsur identitas, pasti itu merupakan subgrup dari G, ya. Jadi kalau saya tuliskan ini, kalau G grup, maka paling sedikit ya 2 grup. Ini di subgrup paling sedikit ada 2 subgrup dari G paling sedikit, ya, yakni apa? E dan G sendiri. G sendiri. Ya, paling sedikit itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada nanti kita dapatkan sebuah subgrup yang unik yang mempunyai sifat khusus. Ya, kalau kita punya subgrup, maka kita akan bisa kita kelompokkan lagi, ya. Jadi di dalam kumpulan subgrup tadi itu kita bisa mengidentifikasi ada yang memiliki sifat tertentu dan ada juga yang tidak memiliki sifat itu, ya. Nah, saya berikan contoh ini untuk ilustrasinya, ya. Kita kembali ke ini. Kalau kita punya G itu sama dengan S3 tadi, ya. Itu adalah ini tadi, ingat ya, E tadi ada tadi ya. Ini menarik ini. Beta, alfa beta, beta alfa, dan beta kuadrat. Beta kuadrat. Oke, ya. Sekarang kalau kita punya H sama dengan, nih tadi saya kasih contoh saja alfa. Ya. Kita punya Oke, sebentar ya, sebentar.
Halo, masih ada di kelas? Tambah sedikit lagi ya. Masih, Bentar. Pak. Ya, coba nih. Jadi Ya. untuk memahami, oke, memahami tentang subgroup normal ya. Coba kasih ilustrasi. G itu S3 tadi, alfa, beta, beta alfa, dan beta kuadrat. Nah, hanya sama dengan ini. Ini H ini pasti grup ya. Nanti diperiksa ya. Pasti subgroup dari ya, subgroup. Oke, ini pasti subgroup dari suatu subgroup dari G. Periksa ya. Periksa. Nah, sekarang saya mau kita mau melakukan suatu perlakuan, suatu apa namanya? Suatu tindakan terhadap G dan H. Unsur-unsurnya maksudnya ada unsur-unsur. Saya mau misalkan ini saya mau urut ya. Mau urut melakukan pengoperasian unsur-unsur di G dan H. Saya mau mengambil E di G, E di G, dan E di H. Ya, ini dua unsur memang, tapi ini kita ambil ini E yang ini untuk yang ini, ya. Lalu kita periksa E dikali E kali E inverse, ya. E yang ini adalah E yang ini ya, yang pertama. E ini adalah E yang ini. E yang ini E yang ketiga di sini. Ini tentu sama dengan E ya, masih kita lihat ada di H. Ya. Nah, sekarang E dengan EDG dan alfa di H. Dapatkan E alfa E inverse itu sama dengan apa? Sama dengan alfa. Ini masih ada di H. Oke ya, oke. Sekarang kita beranjak lagi. Ini alfa halo. Halo? Halo, masih ada di kelas? Masih?